Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dalam praktikum. Perkenalkan, saya Denny dan beberapa rekan lainnya seperti Mbak Bani, Mbak Mita, dan Mbak Mila berusaha untuk membantu di dalam praktikum ini. Praktikum ini berjudul penentuan angka asam minyak atau lemak. Sedangkan tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan kualitas minyak atau lemak ditinjau dari harga angka asamnya. Prinsip reaksi yang digunakan adalah asam lemak bebas dalam sampel dilarutkan dalam alkohol, kemudian dititrasi menggunakan larutan standar NaOH 0,05N. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut: batang pengaduk 1, beker gelas 100 ml 1, beker gelas 200 ml 3, buret, bunsen, Erlenmeyer, dan beberapa peralatan lainnya yang secara lengkap dapat dilihat pada layar. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah aqueous, asam oksalat, NaOH, larutan etanol 90%, indikator PP, sampel minyak goreng curah, dan beberapa bahan lainnya yang selengkapnya dapat dilihat pada layar. Sampel yang digunakan pada praktikum ini adalah sampel minyak goreng curah yang dijual di pasar secara umum, sehingga praktikum ini memberikan manfaat yang hampir sama pada praktikum sebelumnya, di mana pada praktikum ini kita akan menentukan kualitas minyak goreng yang dijual di pasar berdasarkan angka asam yang dimilikinya. Makin tinggi angka asam, maka makin rendah kualitas minyak goreng tersebut. Berapa nilai angka asam maksimum sebaiknya yang dimiliki oleh minyak goreng agar minyak goreng tersebut sesuai untuk dipasarkan? Teman-teman dapat mencari nilai angka asam maksimum untuk minyak goreng pada Standar Nasional Indonesia atau SNI mengenai minyak goreng dan kemudian membandingkan hasil praktikum ini untuk dapat ditarik simpulan. Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis: pertama, larutan asam oksalat dihidrat 0,05N sebanyak 100 ml. Larutan ini berfungsi sebagai larutan baku primer. Kedua, larutan NaOH 0,05N sebanyak 250 ml. Larutan ini berfungsi sebagai larutan baku sekunder. Ketiga, larutan indikator. Larutan indikator yang digunakan pada praktikum ini adalah larutan indikator PP 1% sebanyak 100 ml. Dan yang keempat adalah larutan etanol 95% sebanyak 250 ml. Teman-teman dapat mencoba mencari bagaimana perhitungan ataupun cara kerja untuk pembuatan larutan-larutan tersebut dan kemudian menambahkannya pada laporan teman-teman. Untuk bahan yang digunakan di sini ada H2C2O4 0,05N dibuat sebanyak 100 ml, ini sebagai standar primer. Yang kedua ada NaOH 0,05N dibuat sebanyak 250 ml. Yang ketiga ada indikator PP dibuat sebanyak 100 ml. Terus ada alkohol 95% dibuat sebanyak 250, dan terakhir ada sampel. Sampelnya adalah minyak goreng curah. Penimbangan asam oksalat yang pertama kali kita lakukan yaitu penimbangan kertas timbang.
dimana didapatkan hasil 0,22 gram. Selanjutnya kita melakukan, taruh dulu ya 0. Kita akan melakukan penimbangan asam oksalat sebanyak 0,314 atau 0,314 gram. Itu masih banyak. Gimana? Ini hasil oksalat yaitu sebanyak 0,31 gram untuk membuat larutan sebanyak 100 ml. Kertas timbang dan zat sisanya, dimana diperoleh hasil 0,24 gram. Oke, sebelum penetapan kadar angka asam, lemak atau minyak, sebelumnya kita standarisasi dulu untuk mengetahui kadar dari NaOH yang sesungguhnya. Caranya masih sama, di pipet 10 ml larutan standar primer yaitu H2C2O4, dimasukkan Erlenmeyer, ditambahkan Aquades sebanyak 40 ml kurang lebih, terus dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu kita aduk sedikit, ditambahkan beberapa tetes indikator PP. Kalau di sini ini indikator PP, ditambahkan kurang lebihnya 5 tetes. 1 2 3 4 5. Kita aduk dulu sebentar, terus langsung titrasi dengan larutan baku sekunder NaOH 0,0. Titrasi kita melakukan kalibrasi buret dulu, di mana kita masukkan larutan baku sekunder ke dalam buret. Dan ini adalah yang selanjutnya, yaitu proses titrasi. Titrasi dimulai dari
angka 1 mili. Kita lakukan filtrasi dari larutan tidak berwarna menjadi larutan yang berwarna merah keunguan. Inilah proses filtrasi. Proses filtrasi ini diamati dari larutan yang tidak berwarna sampai menjadi warna ungu, dan diamati berapa volume yang dibutuhkan. Inilah hasil proses akhir filtrasi, di mana larutan menjadi warna merah keunguan. Oke, sekarang kita akan menimbang sampel sebanyak 20 gram. Langsung saja ya, tadi sudah dilarang. Kita timbang sampelnya sebanyak 20 gram. Kita ambil melalui pipa, ditimbang sebanyak 20 gram. Oke, ini lebih ya, kita ambil. Kurang sedikit. Atas mbak, kasih apa? Aduh apa? Sudah 20 gram, kita ambil. Kita akan melakukan penetapan angka asam minyak atau lemak. Yang pertama yaitu sampel tadi minyak sebanyak 20 gram ditambah alkohol 95% sebanyak 50 ml. Kita tambahkan, tuang. Kemudian digocok. Yang selanjutnya kita akan melakukan reflux. Inilah proses reflux, di mana kita menggunakan lilin untuk menutup agar alkoholnya tidak menguap sampai keluar. Reflux ini penutupan dengan menggunakan lilin mainan. Coba tak foto, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan proses reflux.
selama 10 menit. Inilah proses dari reflux. Oke, setelah selesai direflux selama 10 menit, matikan api. Tapi aliran air dalam kondensor jangan dihentikan dulu ya, sampai benar-benar alkohol tidak lagi menetes pada kondensor. Setelah itu kemudian didinginkan sebentar, lalu ditambahkan dengan indikator. Masukkan indikator PP sebanyak 5 tetes. Kemudian dititrasi dengan menggunakan NaOH sampai terbentuk warna merah muda keunguan. Nah, kemudian kita lakukan selanjutnya yaitu titrasi, di mana proses titrasi ini dilakukan dengan menggunakan larutan baku sekunder yaitu NaOH. Proses titrasi ini dilakukan dari 0. Apa nih? Selanjutnya ini adalah proses akhir titrasi, di mana larutan berwarna merah muda dengan menghabiskan 2,5 mili NaOH. Dan kemudian lakukan replikasi sebanyak 3 kali.